Hello viewers, welcome back to my channel. Salam jumpa kembali di channel saya. Kali ini saya mengajak kamu untuk memahami materi bahasa Inggris yaitu grammar dengan topik conditional sentences. Nah, kita tahu kalau materi ini sangat sering muncul dalam soal-soal USMPTN atau juga ketika Anda mau mencoba masuk sekolah kedinasan, dan juga bagi kamu yang belajar di tingkat SMA ini juga bakal ditemukan. Nah, untuk memahaminya dengan benar, tontonin terus ya sampai tuntas. Dan untuk mendapatkan notifikasi materi-materi bahasa Inggris lainnya, jangan lupa tekan subscribe, like, dan kasih komen ya di channel ini. Nah, baiklah. Well, firstly, I wanna start by the definition. Saya akan memulai dari definition atau pengertian. Conditional sentences are sentences that express one situation as the condition for the occurrence of another situation as the result or consequences. Nah, ini diartikan conditional sentence adalah kalimat-kalimat yang mengungkapkan sebuah situasi sebagai syarat atas terjadinya situasi yang lain sebagai akibat atau sebagai konsekuensinya. Sederhananya, conditional sentence ini dikenal dengan kalimat pengandaian atau kalimat bersyarat. Nah, ini adalah hal-hal yang paling sering kita temui dalam our daily life, dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, kita pastinya sering menghayal, seandainya saya begini, seandainya itu begini. Nah, itulah yang akan kita bahas dalam materi ini. Baiklah, saya kasih cara bagaimana kamu bisa gampang untuk memahaminya. Dalam kalimat conditional sentence, kita akan melihat keywordnya dulu. Keyword dalam kalimat kondisional adalah kata if. Nah, if means, in this conditional sentence material, you will always find the word if. Dalam konteks pembelajaran kondisional ini, kita bakal bertemu dengan kata if. If here means jika or seandainya. Dalam hal ini, if berarti jika atau seandainya. Nah, inilah yang menunjukkan nanti pengandaian tersebut. Dan untuk konsep pembuatan atau pembentukan kalimat conditional sentence ini, saya kasih gambarannya. Konsepnya adalah dalam kondisional, dia akan terdiri dari dua klausa, satu yang disebut if clause, dan satu lagi namanya main clause. Nah, untuk membentuk kalimat pengandaiannya, you can put if clause in the first of the sentence, followed by main clause. Artinya, kamu boleh saja menempatkan if clause di awal kalimat pengandaianmu yang diikuti oleh main clause-nya. Atau you can start by main clause followed by if clause. Kamu boleh saja memulai kalimat itu dengan main clause dan diikuti oleh if clause-nya. Sampai di situ kamu harus paham ya. If clause plus main clause or main clause plus if clause. Kita akan masuk ke tipe-tipenya. Tetap stay tune ya. Nah, kita lihat di sini. In English, there are 3 types of conditional sentences. Dalam bahasa Inggris, ada 3 tipe kalimat pengandaian. So the first, it is called real conditional sentence. Tipe yang pertama dikenal dengan real conditional sentence. What is it? Apa itu? Real conditional sentence ini artinya adalah kalimat pengandaian yang mungkin atau tidak mungkin terjadi. Nah, sederhananya kita pasti sering menghayal sesuatu yang kemungkinannya bisa terjadi kan?
Atau ada juga angan-angan kita itu bisa juga terjadi. Nah, kita lihat formnya. Untuk real conditional sentence ini, pasangan klausanya adalah if plus simple present tense plus future tense. Oke, simple present tense saya sudah paparkan di sini yang menjadi rumus dari simple present yaitu subject plus verb one or be plus object or complement. While future tense, sementara future tense rumusnya adalah subject plus will or shall plus verb one or be plus object atau complement. Nah, kita harus ingat ya, you have to remember that if clause must be at simple present. Perlu diingat bahwa if clause itu berada pada tenses simple present tense, not at the future tense. Bukan pada future tense ya. Nah, ini yang disebut if clause, simple present, dan main clause-nya ada pada future tense. Kita lihat dalam contoh. Contoh nomor 1, if the seminar is on Saturday, I will go. If, nah berarti cara cepat untuk mengenalinya yang mana if clause-nya, cari saja kata if tersebut. Nah, kita lihat dalam konteks ini. If the seminar is on Saturday, nah yakinkan dirimu bahwa inilah yang menjadi if clause-nya. Dan sisanya pastinya menjadi main clause-nya. Kita tes, benarkah if clause-nya adalah present? Nah, the seminar menjadi subject. Oke, is-nya adalah be atau to be. Kemudian di sini I subjeknya will plus go. Go here is verb 1. Go di sini adalah verb 1. So will plus verb 1. Dah benar ya? If the seminar on Saturday, I will go. Seandainya seminarnya pada hari Sabtu atau jika seminarnya diadakan hari Sabtu, I will go. Saya akan pergi. Mungkinkah kamu akan pergi ke seminar? Bisa saja kalau Sabtu. Kalau nggak Sabtu, ya kemungkinan saya tidak pergi. Nah, itulah tadi pengertian dari real conditional sentence. Artinya sesuatu yang kemungkinan terjadinya besar. Terjadi atau bisa juga tidak terjadi. Ya, masuk ke contoh yang kedua. Kita cari yang mana yang ada kata if. Nah, pastikan dia if clause-nya dan sisanya adalah main clause. Kita lihat di sini, if you study hard, you will pass the exam. You sebagai subjek, study verb 1, kemudian di sini subjeknya you, will, kemudian pass adalah verb 1, the exam, objeknya. If you study hard, you will pass the exam. Kalau kamu rajin belajar, kamu akan tuntas dalam ujian tersebut. Kalau kamu rajin. Kalau kamu nggak rajin, bisa nggak tuntas? Ya besar kemungkinannya tidak tuntas. Nah, itu dia pengandaian yang mungkin atau tidak mungkin terjadi. Nah, kita lihat contoh yang ketiga. Lily will be happy if John comes. Nah, ini dia. If-nya berada di akhir. Nah, pastikanlah Lily will be happy, pastilah itu future tense atau yang disebut dengan main clause-nya. Lily will be happy if John comes. Lily akan merasa senang seandainya John datang. Terus kalau si John tidak datang, apakah si Lily nggak senang? Ya bisa juga dia nggak senang. Nah, itulah dia. Untuk tipe yang pertama yang disebut dengan real conditional sentence tadi. Well, we will move to the second type. Kita akan pindah ke tipe yang kedua. Tipe yang kedua disebut dengan unreal conditional sentence in the present. Unreal artinya tidak nyata. Pengertian dari tipe yang kedua ini adalah kalimat pengandaian yang kenyataannya tidak sesuai dengan saat ini. Pengandaian yang kenyataannya tidak sesuai dengan saat ini. Baiklah, kita lihat formnya. If plus simple past tense
followed by past future tense. Simple past tense, let's see the formula. Subject plus verb to or be plus object or complement. And for future tense, past future tense, subject plus would or should plus verb 1 or be plus object or complement. Now remember, that if clause goes to simple past. Tetap diingat kalau if clause-nya itu ada pada simple past, bukan past future. Ya, kita lihat dalam contoh. Seperti pengertiannya tadi, unreal conditional sentence adalah pengandaian yang kenyataannya tidak sesuai dengan saat ini. Maka andai-andai yang tipe yang kedua ini realitanya dalam bentuk present. Kita lihat, if I knew her phone number, I would tell you. If, kata if di sini, pastikan ini if clause-nya. If I knew her phone number, I would tell you. Tadi main clause-nya dalam bentuk past future. Ya, knew adalah verb to dari know. Would tell, tell adalah verb one. Would di sini penanda dari past future. If I knew her phone number, I would tell you. Nah, ini diartikan, seandainya saya tahu nomor teleponnya, saya sudah akan kasih tahu kamu. Nah, ingat pengandaiannya berbanding terbalik dengan kenyataannya. Seandainya saya tahu nomor teleponnya, berarti kita tidak tahu kan? Saya tidak tahu. So that's why the reality, I don't know her phone number, so I don't tell you. Satu hal yang perlu kamu ingat, jika pengandaiannya dalam kalimat positif, maka realitanya negatif. Ya, diperhatikan. Dan vice versa, dan sebaliknya. Jika nanti pengandaiannya dalam kalimat negatif, maka realitanya pasti positif. Kita akan lihat dalam contoh yang kedua. Every human activity would be normal if there was not COVID-19. Nah, artinya apa? Setiap aktivitas manusia akan normal seandainya tidak ada COVID-19. Seandainya. Terus kenyataannya ada nggak COVID-19? Ada. Makanya dibentuk dalam present tense, there is COVID-19. Nah, seperti yang saya bilang tadi, jika pengandaiannya negatif, di sini ada kata not, maka realitanya positif. Oke, karena ada COVID-19, maka aktivitas manusia tidak normal. Oke, positif jadi negatif. Itu dia. Saya kasih juga contoh yang lain yang berbentuk pasif. Contoh yang ketiga ini. If Dandy was not left by bus, he would not be late to the office. Nah, ini lihat, was not left. Ini dia menandakan bentuk kalimat pasif. Nantinya, realitanya juga bisa dibentuk dalam kalimat pasif. Dan ingat, jika pengandaiannya negatif, maka realitanya positif. Kita lihat, seandainya Dandy tidak ketinggalan bus, dia tidak akan terlambat ke kantor. Apakah si Dandy ketinggalan bus? Iya. Daddy is left by bus. Jadi apakah si Dandy itu telat ke kantor? Iya, pasti. He is late to the office. Itu dia realita dalam present tense. Contoh yang ketiga, Mary wouldn't be punished by the teacher if she finished her homework. Nih, Mary wouldn't be punished merupakan main clause dan if she finished her homework adalah if clause-nya. Kita buat if clause-nya di akhir. No problem ya, tidak menjadi masalah seperti yang saya sebut tadi di awal. Wouldn't be punished, inilah bentuk kalimat pasif. Lihat pengertiannya, si Mary tidak akan dihukum oleh gurunya seandainya dia menyelesaikan pekerjaan rumahnya. Yang pasti Mary dihukum
Mary is punished. Kenapa dia dipunis? She doesn't finish her homework. Dia tidak menyelesaikan PR-nya. Itu dia. Kita lanjut ke tipe yang ketiga. Tipe yang ketiga dikenal dengan unreal conditional sentence in the past. Unreal conditional sentence in the past diartikan kalimat pengandaian yang kenyataannya tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi di masa lampau. Nah, pasangan dalam tenses ini adalah if plus past perfect tense followed by past future perfect tense. Ya, remember, if clause goes to past perfect. Ingat, kalau kata if-nya atau menjadi if clause-nya ada pada past perfect tense dan main clause ada pada past future perfect tense. Untuk mendalami rumusnya, saya sudah paparkan di sini. Past perfect tense yaitu subject plus had plus verb 3 or been followed by object or complement. Sementara main clause dari past future perfect itu formnya adalah subject plus would or should or might plus have plus verb 3 or been followed by object or complement. Nah, let's see the example. Kita lihat contoh. Yang pertama, if you had been good at English, the campus would have accepted you to study there. Lihat kata if, maka di sini kita lihat if clause-nya ada di awal dan main clause-nya di akhir. Untuk if clause tadi tensesnya adalah past perfect. Past perfect adalah subject you, kemudian diikuti had tambah verb 3 atau been. Nah, kemudian di sini untuk past future perfect yaitu the campus subjeknya would have plus verb 3. Ini dia ya. Oke, kita lihat artinya. Seandainya kamu bagus dalam bahasa Inggris, kampus itu akan telah menerima kamu untuk kuliah di sana. Nah, pertanyaannya, seandainya kamu bagus dalam bahasa Inggris atau seandainya kamu bisa dalam bahasa Inggris, apakah kamu bisa? Tidak. Ingat, angan-angannya dalam kalimat positif di sini, maka realitanya negatif. Dan realitanya must be in past tense form. Ingat, realitanya adalah dalam bentuk simple past. Kita lihat di sini. You were not good at English. Kamu tidak pintar berbahasa Inggris. The campus didn't accept you. Maka kampus itu tidak menerima kamu. Didn't accept you. Ini menandakan dia adalah negatif dalam simple past. Contoh yang kedua, Gary would have been in Jakarta if he hadn't missed the plane. Kita lihat di sini if clause-nya di awal apa di akhir. Nah, kita temukan if-nya ada di akhir, maka pastikan ini merupakan main clause-nya. Maka main clause-nya dalam bentuk past future perfect tense yaitu subject tambah would plus have tambah verb ketiga atau been. Sementara if clause-nya subject he, had ditambah verb ketiga missed. Gary sudah akan berada di Jakarta seandainya dia tidak ketinggalan pesawat. Apakah si Gary sudah di Jakarta? No. Apakah dia ketinggalan pesawatnya? Yes. Gary was not in Jakarta, he missed the plane. That's it, itu dia. Saya kasih tambahan lagi, contoh yang dalam bentuk model pasif. Ingat, pasif jangan membuat bingung ya. Pasif identik dengan be plus verb 3. Saya tunjukkan dalam contoh. If my brother had been given an appropriate salary, he wouldn't have left the company. If ada di depan, kemudian main clause ada di akhir. Ini lihat had been given. Ini menunjukkan kalimat pasif. Had been given. Maka nanti realitanya juga dalam kalimat pasif. Dan tentunya dalam tenses simple past tense.
Kita artikan contohnya, jika abang saya diberikan gaji yang sesuai, dia tidak akan meninggalkan perusahaan itu. Apakah abangmu diberikan gaji yang sesuai? Tidak, was not given. Ya, my brother was not given an appropriate salary, so he left the company. Lihat, ini negatif jadi positif. Dalam bentuk past tense, dia meninggalkan perusahaan itu. Nah, contoh yang terakhir, the thief wouldn't have been shot by the police if he hadn't tried to escape. Thief, ya lihat, wouldn't have been shot, ya. Ini bentuk kalimat pasif. Si pencuri itu sudah tidak akan ditembak oleh Pak Polisi seandainya dia tidak mencoba untuk melarikan diri. Maka kenyataannya, the thief was shot. Kenyataannya, si pencuri ditembak. So, kenapa ditembak? Karena dia mencoba melarikan diri. He tried to escape. Nah, demikian materi kita mengenai conditional sentence untuk ketiga tipe, yaitu yang pertama real conditional sentence, yang kedua unreal conditional sentence in the present, dan yang terakhir unreal conditional sentence in the past. Nah, I hope this video will help you to master this material. Okay, thank you, bye-bye.